Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik nih, yaitu pola hidup sehat. Dan bagaimana sih kebijakan kesehatan mendukung gaya hidup yang lebih baik. Bersama saya, Bulan Cahya Agustin, dan rekan saya, Siti Fauzia Azahra. Kita akan kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidang trender, yaitu Ibu Risna Resita Sarjana ST. Selamat datang Ibu. Ya, saya terima kasih sudah mengundang Ibu di sini ya. Seperti yang kita ketahui, sehat itu sangat penting. Nah, bisa Ibu jelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan pola hidup sehat dan seberapa penting pola hidup sehat di hidup kita? Oke. Kalau ngobrolin tentang pola hidup ya, pola hidup sehat, berarti kita harus tahu dulu tentang pola hidupnya ya. Nah, pola hidup sendiri adalah gaya hidup yang berulang. Jadi gaya hidup yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi nggak bisa dibilang gaya hidup kalau dilakukan hanya sehari dua hari gitu. Makanya harus dilakukannya setiap hari. Nah, seperti apa gaya hidupnya? Tentunya gaya hidupnya yang dipenuhi atau memperhatikan aspek-aspek kesehatan gitu kan. Sementara di pola hidup atau gaya hidup itu ada apa aja sih? Salah satunya mungkin ada gaya hidup tentang pengelolaan stres, mengatur pola makan, mengatur pola olahraga gitu, dan termasuk adalah bagaimana kita mengelola teman atau lingkungan yang membersamai kita gitu, karena kita penting banget ya memilih teman, memilih rekan kerja yang istilahnya sefrekuensi, yang bisa bikin kita nyaman. Itu juga salah satu dari rangkaian gaya hidup yang sehat. Nah, kenapa itu bisa menjadi penting? Sangat penting dong, karena ketika kita mengatur pola hidup sehat atau menjalani gaya hidup yang sehat, itu pasti kesehatan secara fisik dan juga mental pasti akan terus ada di dalam diri kita gitu. Nah, menurut Ibu nih, apakah ada hubungan antara pola hidup sehat dengan kesehatan mental? Oh iya, tentu banyak banget kaitannya ya. Karena kalau misalkan kita ambil aja salah satunya nih, kalau misalkan dari pola makan contohnya, kalau misalkan kita memakan makanan yang baik, tentunya nanti akhirnya tubuh kita sehat kan. Nah, si tubuh kita yang sehat itu bikin badan kita menjadi nyaman dan tidak merasakan rasa sakit. Nah, kalau misalkan kita dalam kondisi prima, tentunya mental kita juga akan semakin baik. Kemudian kalau misalkan kita menjaga kehidupan pola hidup di kesehatan seperti rajin olahraga, nah itu juga sangat penting. Karena apa? Saat kita melakukan kardio contohnya ya, seperti Bunda kan senang banget olahraga trampolin ataupun juga olahraga kardio lainnya, itu sangat bagus karena saat kita melakukan olahraga, hormon-hormon baik di dalam tubuh kita itu keluar. Yang keluar itu apa? Bukan hanya keringat, tapi juga hormon baik yang tentunya bikin suasana hati menjadi baik. Nah, saat suasana hati yang kitanya baik, apapun yang terjadi, istilahnya yang masuk ke dalam perasaan kita pasti akan diterimanya menjadi baik. Beda lagi kalau coba kita misalkan lagi mood kita nggak bener nih, mau orang baik sebaik apapun ke kita pasti diterimanya nggak akan baik kan ya. Tapi kalau misalkan suasana hati kita lagi senang, lagi baik, mau orang itu mau mencela, mau orang itu seperti apa, ya kita mah happy, enjoy aja gitu kan. Nah, jadi seperti itulah ya. Belum lagi untuk pola-pola yang lainnya ya, seperti mengatur pola istirahat itu kan kelihatan ya. Kalau misalkan kita yang tidurnya cukup nih, dari jam 9 kita udah tidur, enak dong pas bangun pagi itu ini seger banget, siap banget menerima hari kan. Beda kalau misalkan kita yang begadang, susah tidur, kepikiran banyak hal, pasti pagi-pagi tuh susah bangun. Udah gitu pas pagi, ini udah pagi lagi gitu kan. Jadi kita menerima menjalani hari di hari itu pasti kusut, udah tunduk gitu kan, ngantuk ya, terus juga badan kita yang nggak prima pasti nggak siap. Jadi memang semua itu berawal dari kesehatan fisik kita yang pasti nanti akan nyambung ke kesehatan mental gitu. Baik, lalu bagaimana menurut Bunda
peran pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan kebijakan apa saja yang perlu dilakukan pemerintah tersebut. Oke, kalau misalkan tentang kebijakan ya, sebetulnya kalau kebijakan pemerintah itu banyak ya, mungkin beberapa di sini karena kita nggak bisa terlalu banyak yang kita kupas ya, kita ambil aja contohnya kebijakan untuk JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian ada juga Promkes, promosi kesehatan. Nah itu hal yang sudah bagus banget ya dilakukan oleh pemerintah, karena di JKN itu jadi kalau kita misalkan tahunya di BPJS ya, penyelenggaranya kan di BPJS Kesehatan. Nah si BPJS ini jaminan kesehatannya itu kan biasanya kita awalnya konsul di Vaskes pertama ya, fasilitas kesehatan tahap pertama. Contohnya kalau di sini di klinik BTH gitu ya. Nah di sana suka dilakukan loh kayak misalkan penyuluhan bagaimana pencegahan tentang untuk melakukan pola hidup sehat, dicegah untuk biar nggak terjadi penyakit-penyakit yang mungkin nantinya kronis gitu ya. Nah biasanya setiap minggu itu dilakukan, pertama senam bersama gitu kan, kemudian setelah senam nanti ada edukasi kesehatannya juga di sana. Terus juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kalau teman-teman nih yang punya sudah terdaftar di Vaskes pertama, itu boleh banget ditanyakan ke Vaskes pertamanya, apa sih fasilitas yang bisa saya terima dan bisa saya rasakan di sini sebagai anggota dari penerima jaminan kesehatan nasional gitu. Karena di sini kan kalau misalkan mau juga boleh daftar di misalkan pindah Vaskesnya di klinik BTH ya, karena di klinik BTH tuh benar banget ya, di sana tuh terjamin lah gitu, mulai dari pemeriksaan kesehatannya, kemudian ada rutin senam bersama gitu kan, sehat fisiknya juga, kemudian ada penyuluhannya juga, kemudian ada pemeriksaan darah rutin juga setiap 3 bulan sekali. Itu udah bagus banget ya. Kemudian juga yang biasanya dilakukan oleh pemerintah itu promosi kesehatan. Nah si Promkes ini biasanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, kemudian juga puskesmas ya yang bekerja sama juga dengan instansi swasta, biasanya melakukan promosi kesehatan, bagaimana pencegahan penyakit yang kronis, terus juga mencegah penyakit yang menular, terus juga bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita agar selalu tampil sehat gitu. Nah boleh tuh guys yang mau pindah ke BTH. Boleh karena sekarang kan sudah ada mobile JKN ya, jadi untuk pindah Vaskes juga tidak akan sulit gitu. Jadi kamu tinggal buka aja mobile JKN-nya, lalu di situ nanti bisa pindahkan fasilitas kesehatan pertamanya, tingkat pertamanya ke klinik BTH. Nah Bunda, kita kan tahu bahwa pola hidup sehat ini sangat penting di era modern ini. Namun seringkali kita merasa kesulitan untuk menerapkan dalam keseharian. Menurut Bunda, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat? Oke, sebetulnya tantangannya hanya ada satu, mindset. Jadi pola pikir kita ya, balik lagi pola pikir kita di masyarakat banyak itu biasanya masih berpikir bahwa ngurus pola kesehatan, pola hidup sehat ini mahal gitu ya, susah. Padahal bisa banget dimulai dari hal yang terkecil gitu. Apa? Pertama kita membiasakan cuci tangan gitu kan. Kemudian cara olahraga harus ke sanggar gitu kan, harus bayar. Bisa di rumah juga ya, buka YouTube-nya. Kemudian mulai senam, mulai bisa stretching di rumah, bisa juga melakukan olahraga di rumah gitu untuk hal yang kecil. Terus juga bisa berjalan kaki atau keliling-keliling rumah gitu ya. Karena ya udah olahraga mah ada pekerjaan rumah juga sama ngesang gitu ya, berkeringat gitu. Udah anggap aja itu nggak bisa sayang ya. Jadi olahraga itu memang harus dinas, kata Sunda namanya, harus benar-benar dijudulin bahwa kita lagi olahraga. Karena apa sih, tubuh kita, otak kita itu merekam, ini mah bukan lagi olahraga, ini mah lagi ngepel. Jadi nanti si hormon yang keluar adalah hormon untuk bekerja gitu. Sementara kalau misalkan kita lagi olahraga, pakai sepatunya, biarin cuman jalan kaki di depan rumah juga ya, bolak-balik. Tapi kalau misalkan udah dijudulin olahraga, itu pasti si tubuh kita ngeluarin hormonnya senang, happy. Nah itu yang
salah satunya menjadi manfaat saat kita terima pas kita olahraga gitu. Terus juga kayak harus ngatur pola makan teh meniriweuh, harus nyediain lah makanan yang clear food gitu ya, makanan-makanan real food yang sehat gitu. Sementara kan kita juga di rumah banyak banget yang bisa ditemuin ya, sayur gitu ya, 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Bisa, yang penting ada seratnya, sayuran, ada buahnya tidak harus mahal, jangan harus apa ya, mau pisang, cau muli juga ya bisa. Yang penting ada ada buah-buahannya, ada seratnya, ada dagingnya, proteinnya apa nggak usah mahal. Tahu tempe juga itu justru protein yang sangat bagus buat tubuh kita gitu kan. Kemudian mengatur juga porsi nasinya gitu kan. Kemudian juga bisa disesuaikan dengan menu harian. Jadi nggak usah gimana nih harus disesuaikan, kan biasanya gitu ya kalau orang nyari informasi di internet itu kan ini mah menunya harus disamain. Nggak harus, yang penting kadarnya adalah sama gitu, kadar gizinya sama, yang kita terima sama tubuhnya juga sama, dan bisa langsung kita lakukan dari hal kecil di rumah gitu. Baik, jawaban yang sangat menarik sekali ya tentunya. Jadi sekarang menurut Buna, apa sih faktor utama yang membuat masyarakat untuk jadi tidak peduli dengan pola hidup sehat tersebut? Ya, kembali lagi ya, kalau misalkan menjadi faktornya itu mungkin tadi kembali lagi pasti ke mindsetnya, mungkin belum terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua, karena masyarakat pada umumnya itu masih merasa baik-baik aja dengan seperti ini, padahal dengan kehidupan yang biasa kita lakukan itu lambat laun nanti akan mengikis kekuatan di dalam tubuh kita gitu ya. Seperti punten gitu, untuk yang biasa tidak pernah mencuci tangan sebelum makan. Nah itu dirasa masa biasa aja, enggak kok nggak apa-apa, tapi kan lambat laun ya kalau misalkan kita terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, nanti pasti ngaruh juga gitu ke dalam tubuh kita. Jadi mungkin kembali lagi harus terus ditingkatkan promosi kesehatannya, terus juga mungkin edukasinya harus mulai lebih meluas lagi ya, agar bisa diterima oleh masyarakat yang lebih banyak. Nah, Buna, adakah program pencegahan untuk meningkatkan pola hidup sehat dan kesehatan mental masyarakat? Oke, kalau misalkan pencegahan sebetulnya sudah banyak dilakukan ya sekarang juga oleh pemerintah gitu. Salah satunya tadi sudah mulai banyak dilakukan promosi kesehatan dari biasanya setiap minggu selalu ada gitu, kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah. Cuman kembali lagi masyarakatnya mau enggak gitu. Biasanya kan ada penyuluhan di sini, ayah konsumsi nate, jadi itu biasa lagi ya. Jadi kembali lagi ke kesadaran sendiri gitu, kesadaran masyarakat sendirinya memang harus menyadari bahwa mengatur pola kehidupan yang sehat ini adalah penting gitu, terutama bukan hanya untuk kita sendiri, karena kan kita jatuh sama satu keluarga, otomatis yang kalau misalkan kita menggunakan satu pola kehidupan itu kan ngaruh ke anggota keluarga yang lain. Contohnya saja misalkan Bunda di rumah, kalau misalkan menggunakan pola kehidupan, ayo 1 minggu sekali minimalnya kita harus olahraga. Nah itu pasti jadi satu keluarga ngikut gitu. Jadi biasanya gitu ya. Jadi ketika kita memiliki satu keluarga, biasanya hal yang kita lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi setidaknya edukasi itu memang harus terus dilakukan tanpa henti, karena memang setiap orang kesadarannya itu pasti berbeda-beda untuk menerapkan pola kehidupan yang sehat. Jawabannya sangat menarik dan komprehensif ya. Ibu Nana, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan para pendengar. Ya, sama-sama. Baik, demikian pembahasan kita mengenai pola hidup sehat di Indonesia. Tentu saja kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat mungkin ya. Semoga informasi yang kami bagikan bisa memberi pencerahan dan memotivasi kita untuk
untuk berkontribusi dalam mengatasi stigma serta mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih sudah mantengin podcast kami sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.